Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang reproduksi pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, dan menjelaskan proses metagenesis. Reproduksi pada tumbuhan terdiri dari reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Reproduksi vegetatif atau reproduksi aseksual merupakan cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan reproduksi generatif atau reproduksi seksual merupakan cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi vegetatif terdiri dari vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah berkembangbiaknya tumbuhan tanpa bantuan atau campur tangan manusia untuk terjadi pembuahan atau anakan baru. Reproduksi vegetatif tumbuhan dapat melalui rizoma, umbi batang, stolon, tunas, umbi lapis, dan tunas adventif. Selanjutnya, vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah berkembangbiaknya tumbuhan dengan bantuan atau campur tangan manusia. Vegetatif buatan dapat melalui stek, yaitu metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, lalu merunduk, yaitu proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukannya ke tanah. Selanjutnya, cangkok, yaitu cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Reproduksi generatif. Reproduksi generatif merupakan cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bunga merupakan alat reproduksi generatif. Bagian-bagian bunga. Alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari. Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga adalah putik. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Bagian bunga yang lain yaitu mahkota bunga, tangkai bunga, bakal biji, dan kelopak bunga. Penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Penyerbukan atau polinasi adalah peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di atas kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Contohnya terjadi pada tumbuhan padi dan kedelai. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Contohnya terjadi pada tumbuhan jagung. Dan penyerbukan silang atau alogami. Contohnya terjadi pada tumbuhan pepaya dan salak. Pembuahan pada tumbuhan berbiji. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Pada tumbuhan berbiji tertutup, terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut pembuahan ganda. Berikut mekanisme pembuahan ganda pada angiosperme. Ketika serbuk sari telah jatuh di atas kepala putik, maka akan terjadi proses fertilisasi atau proses pembuahan. Bulir serbuk sari akan membentuk bulus serbuk sari. Kemudian, inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Lalu, akan terjadi pembuahan sel telur oleh inti sel generatif 1 dan pembuahan 2 inti kandung lembaga oleh sel generatif kedua. Setelah terjadi proses fertilisasi,
maka hasil pembuahan akan membentuk calon tumbuhan baru. Selanjutnya, metagenesis. Ada yang pernah mendengar istilah metagenesis? Apa yang dimaksud dengan metagenesis? Ya, metagenesis adalah siklus hidup tumbuhan yang memperlihatkan suatu pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan meliputi fase gametofit dan fase sporopit. Fase gametofit atau fase generatif merupakan tahap menghasilkan gamet haploid, sedangkan fase sporopit atau fase vegetatif merupakan tahap menghasilkan spora. Salah satu contoh tumbuhan yang mengalami proses pergiliran keturunan atau metagenesis adalah tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Metagenesis tumbuhan lumut atau Bryophyta. Pada gambar, terdapat salah satu contoh tumbuhan lumut dengan nama latin Marchantia polymorpha atau yang dikenal dengan lumut hati. Metagenesis tumbuhan lumut diawali dengan berkecambahnya spora ketika jatuh di daerah yang cocok dengan habitat hidupnya. Kemudian, tumbuh menjadi protonema atau lumut muda yang bersifat haploid. Protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut dewasa atau gametofit yang bersifat haploid yang kemudian akan membentuk archegonium dan antheridium. Archegonium adalah alat kelamin betina pada lumut yang akan menghasilkan sel telur, sedangkan antheridium adalah alat kelamin jantan yang akan menghasilkan spermatozoid. Setelah terjadi peleburan antara sel telur dan sperma, maka akan terbentuk zigot yang bersifat diploid, lalu akan terbentuk sporopit atau sporogonium yang bersifat diploid, dan akan terbentuklah sporangium atau kotak spora yang bersifat diploid. Metagenesis tumbuhan paku atau Pteridophyta. Pada gambar, terdapat salah satu contoh tumbuhan paku dengan nama latin Lycopodium atau yang dikenal dengan paku kawat. Metagenesis tumbuhan paku bermula dari spora yang kemudian akan tumbuh menjadi frotalium, merupakan gametofit yang bersifat haploid. Frotalium akan membentuk antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum. Setelah terjadi fertilisasi antara ovum dan sperma, maka akan terbentuklah zigot yang bersifat diploid. Kemudian zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku homospora yang merupakan sporopit yang bersifat diploid. Paku homospora akan tumbuh menjadi sporopil, kemudian akan membentuk sporangium atau kotak spora yang bersifat diploid. Nah, anak-anak, untuk tugas minggu ini melakukan percobaan perkecambahan. Tujuannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan biji. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama, buku paket IPA kelas 9, yang kedua, alat tulis, yang ketiga, kacang hijau atau Phaseolus radiatus, yang keempat, gelas air mineral sebanyak 3 buah, yang kelima, kapas, dan yang keenam, air. Langkah kerja yang harus dilakukan, yang pertama, siapkan 3 gelas air mineral, lalu lakukan kegiatan sebagai berikut. Perlakuan pertama, siapkan gelas air mineral tanpa diberi air atau kering. Perlakuan kedua, siapkan gelas air mineral dan diberi air kurang lebih setengahnya. Perlakuan ketiga, siapkan gelas air mineral dan diberi kapas yang sudah dibasahi. Langkah kedua, masukkan masing-masing 5 butir biji kacang hijau ke dalam 3 buah gelas air mineral. Langkah ketiga, tempatkan semua wadah pada tempat yang sama. Selanjutnya, langkah keempat, amati setiap gejala yang ditunjukkan untuk tiap kelompok biji. Yang kelima, catat hasil pengamatan pada tabel. Yang keenam, laporkan hasil percobaan kamu berupa portofolio, tabel hasil pengamatan, dan foto percobaan. Amati dan catat perubahan apa yang terjadi pada setiap perlakuan mulai hari ke-1, ke-3, dan ke-6.
Contoh, pada perlakuan 2, hari ketiga, tanggal 13 Agustus, apakah tanaman kacang hijau sudah mengalami pertumbuhan atau perubahan? Jika iya, tuliskan di kolom tabel tersebut. Lalu, jangan lupa untuk mendokumentasikan dengan foto setiap kali melakukan pengamatan. Tugas percobaan perkecambahan dilakukan selama 2 pekan. Jadi, pekan ini, pertemuan hari ini, kalian langsung menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dan langsung menanam kacang hijaunya. Nah, untuk pekan depan berarti pertemuan selanjutnya hari Selasa 18 Agustus itu adalah penyusunan dan pengumpulan laporan percobaan perkecambahan. Ya, cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.